bahagia dulu baru kaya atau kaya dulu baru bahagia? Bahagia dulu, ya. Terus itu nanti ketika kamu bahagia, ketika kamu pandai bersyukur, ya, pasti nikmatmu akan aku tambah. Itu kan janji Tuhan. Ya. Itu sudah rumus sih Bunda. Mental block itu gimana cara membuangnya? Cara menghapusnya? Itu harus harus diterapi pemulihan jiwa untuk menghilangkan segala mental block, luka batin dan bonding-bonding yang tanpa. Guru SD tetap harus semangat. Ya iyalah. Iya. Guru TK, guru PAUD tetap harus semangat. Iya. Meskipun gajinya sebulan 300.000. Ya kan tergantung bagaimana mereka bisa memberdayakan dirinya. Kalau misalnya udah ngerasa cukup di situ, ya akan di situ terus. Oke. Tapi ketika mereka merasa bahwa, oh, aku ini masih bisa melakukan yang lebih dari ini. Di luar dari itu. Betul, gitu ya. aku masih bisa memberikan daya terbaikku, upaya terbaikku. Di sekolahan itu pengabdian, nanti cari uangnya jualan apa, usaha apa, gitu kan ya. Naik terus, dan tidak berhenti di satu titik. Masing-masing jadi keputusan masing-masing individu. Karena masing-masing orang beda. Ya itu tadi. Ya dari lingkungan itu juga berpengaruh, dari kesadaran masing-masing orang juga berpengaruh, dari kalau kecerdasan itu masih bisa di-upgrade, terus kualitas itu masih bisa di-upgrade. Jadi tinggal kemampuan masing-masing orang itu aja untuk memberdayakan dirinya. Kemudian andai kata boleh memilih ini, bahagia dulu baru kaya atau kaya dulu baru bahagia? Bahagia dulu, ya. Terus itu nanti ketika kamu bahagia, ketika kamu pandai bersyukur, ya, pasti nikmatmu akan aku tambah. Itu kan janji Tuhan. Ya. Itu sudah rumus sih Bunda. Iya. Kalau misalnya itu sudah kita jadikan sebagai pegangan, ya wis gak mamang urip iku. Kan itu sudah janji Tuhan. Bersyukurlah dan nikmatmu akan aku tambah. Tapi kan ada unen-unen kayak gini, alah wong anjene kono wis ditakdirno balung gajah siji karo awake dhewe ngene iki kan ya. Mental block itu gimana cara membuangnya? Cara menghapusnya? Itu harus harus diterapi pemulihan jiwa untuk menghilangkan segala mental block, luka batin dan bonding-bonding yang tanpa dia sadari itu sudah terbangun. Apa aja sih yang bisa diterapi oleh Bunda ini selain mental block? Apa aja coba disampaikan. Barangkali nanti teman-teman ada yang, ayo Mas bikin acara sama Bunda terapi untuk menghapus mental block segala macam. Itu apa aja tuh yang selama ini dikerjakan? Mental block itu kelihatannya cuma mental block ya. Tapi itu manfaatnya itu meluas. Jadi kalau di tempatku ya, perempuan yang lagi hamil, ya, itu mereka melakukan terapi pemulihan jiwa. Pasangan yang mau menikah, itu dua-duanya melakukan terapi pemulihan jiwa. Dan banyak hal ketika ada yang sakit-sakit stroke dan segala macam, ya treatment yang harus dilakukan itu dibersihkan dulu jiwanya. Saya percuma dikasih obat segala macam, tapi ketika jiwanya belum bersih, luka-luka batin itu masih nempel di situ, ya itu akan memperlambat semua proses yang ada dalam kehidupannya. Jadi kelihatannya sepele hanya terapi pemulihan jiwa, tapi bisa untuk sakit, bisa untuk pasangan-pasangan yang pengen mendapatkan momongan, bisa untuk pasangan-pasangan yang mau menikah, yang sedang hamil dan segala macamnya. Terutama sekarang yang lagi ngetren banget, mungkin ya karena efek pandemi ya. Rata-rata keluhannya pun rezekiku kok seret. Oh gitu ya. Karena bisa jadi rezeki seret itu juga karena dia yang membangun sendiri gitu di alam bawah sadarnya. Ketidakyakinan dan keraguan itu tanpa dia sadari, dia bangun sendiri.
ketidakyakinan, keraguan-keraguan itu. Dan ini kebetulan mendekati pergantian tahun ya. Biasanya aku bikin goal setting. Apa itu? Oh, goal setting. Pernah dengar? Barusan dengar. Barusan dengar. Goal setting. Oh, barusan ini. Iya. Jadi itu ada yang jangka panjang, itu yang ada jangka pendek. Sip. Menarik Jadi, itu. Itu biasanya aku terapkan ke anak-anakku, ya, ke anak-anakku dan ke teman-teman dekatku. Ya. Jadi kalau mendekati pergantian tahun, itu mereka bikin membangun goal setting. Jadi tahun depan itu apa sih pencapaian-pencapaian yang pengen mereka dapatkan? Itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah itu sama. Jadi apa yang mereka inginkan, cara kerjanya sama. Iya. Jadi misalnya pengen beli mobil, oke, dalam waktu berapa bulan. Terus pengen beli apa? Pencapaian kan nggak harus materi, Iya, toh. oke, Banyak siap. hal, jodoh dan segala macam. Nah itu bisa diproyeksikan di dalam goal setting itu. Biasanya akhir tahun begini aku bikin. Oke, nanti kita bikin, Bun. Kita bikin goal setting. Iya. Men-setting tujuan hidup. Iya, Bun ya? Pencapaian Pencapaian ya. yang ingin dicapai di tahun depan. Kalau istrinya baru satu, tambah. Gitu ya Pak Dodi ya? Wow, masuk. Aduh. Hati-hati loh. Berat. Ucapan adalah doa. Kemudian, nah ini Bun, ini menarik ini. Setelah cara menghilangkan mental block ya, banyak orang sudah berumur itu ya sudah dewasa lah ya, udah bapak-bapak, udah emak-emak gitu ya, tapi dia narsis terus, yang dikejar itu targetan eksistensi terus. Penyakit apa enggak sih kayak gitu Si itu? narsis sih kok kayak apa? Karena aku juga narsis. Iya. Apa Bunda dulu yang nih? narsis sih. Apa dulu? Siti-siti, story, siti-siti, status yang padahal urgensinya Oke, itu oke. tidak terlalu, tapi Oke, lebih oke. pada eksistensialismenya yang ditonjolkan. Oke. Gimana? Harusnya kan mulai anu lah, wis harus arek-arek enom ngono kae lah. Aku juga sering lihat kalau buka Facebook, buka Instagram. Apa ya, krisis kepercayaan diri kalau menurutku, krisis eksistensi, karena tidak ada sesuatu yang bisa dinaikkan dari kehidupannya sehari-hari. Iya. Kan ada tuh, pernah nggak lihat setiap postingan itu hanya muka dia melulu dengan segala macam pose, dan itu diupload banyak, ada 15-20 foto ya muka dia doang gitu ya. Itu termasuk penyakit sih ya. Penyakit. Itu termasuk penyakit. Iya. Itu ukurannya pantas nggak pantas saja. Ya itu masing-masing pribadi. Iya. Nah, orang-orang seperti itu yang menurutku itu belum level kesadarannya masih di situ. Kalau Bunda sendiri, cara menyembuhkan luka trauma masa lalu, luka batin, itu biasanya privat ya, bukan Ya. kolektif gitu ya. Lebih banyak privat ya. Kalau penyembuhan ya, Ya. kalau penyembuhan biasanya privat. Tapi aku ada retreat. Nah, kalau retreat ini Bersama-sama ya. lebih dalam. Tapi aku biasanya batasi 10 orang. Oh. Biar lebih deep. Iya. Retreat itu ada yang untuk kelas ya 10 orang, ada yang privat retreat. Yang paling banyak soal apa, Bun? Yang trauma masa lalu itu yang paling banyak? Trauma terhadap orang tua ya yang kebanyakan. Makanya ini salah satu isu yang ingin aku angkat ya. Karena ternyata kebanyakan anak itu mengalami luka batin dari kedua orang tuanya, dan yang itu mereka nggak, anaknya juga tidak menyadari dan kedua orang tuanya juga tidak yang menyadari. pernah disampaikan kapan hari itu ya. Itu yang justru yang berbahaya. Makanya
setiap kejahatan itu kan potensi terbesar itu ada di sekitar kita tuh, orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Bukan dari orang asing, bukan dari orang luar, tapi justru orang-orang yang di lingkaran terdekat kita. Dan ternyata ini berita buruknya ya, mohon maaf ini harus aku sampaikan. Banyak sekali luka-luka batin yang itu ditimbulkan oleh perilaku-perilaku dan keputusan-keputusan kedua orang tuanya. Ya mungkin pada saat itu orang tuanya juga nggak paham, nggak sadar, nggak sengaja atau apa. Terus anaknya juga tidak menyadari bahwa itu menyisakan luka batin. Bahkan ada salah satu cerita ya, dia itu bisa mendeteksi satu kejadian pada saat dia masih di dalam kandungan dan usia 6 bulan di dalam kandungan. Dia bisa menceritakan proses ketika bapak ibunya gapraan, padahal dia masih di dalam kandungan itu 6 bulan. Makanya pemulihan jiwa itu jadi sangat isu yang sangat penting sekarang. Itu nggak banyak orang yang paham. Di channelnya Bunda, Puan bercerita sering bahas itu ya? Kalaupun bercerita itu cerita-cerita tentang problematika perempuan. Oh. Tapi gitu ya. channelku yang bahas itu Awang Kagunan. Oke. Oh berarti channelnya 2 ya? Ada 2. Siap. Sesuai saranmu tuh. Iya. Dirubah pun dirubah. Oke. Satunya Awang Kagunan, satunya Puan bercerita teman-teman ya. Nah, kok Awang Kagunan? Udah diganti juga Bunda sesuai Awang. saranmu. Bunda Awang ya. Bunda Awang. Siap. Nah, ini ternyata banyak guru-guru spiritual itu ya. Dia tuh setiap hari sibuk ngurusi pelaku-pelaku spiritual lain yang dikiranya nggak cocok sama dirinya. Jadi artinya dia sudah sampai menjadi guru spiritual, menjadi master spiritual, tapi sibuk ngurusi kesalahan spiritualis lainnya juga. Gimana kayak gitu? Nggak fokus ngajar spiritual. Aku bingung jawabnya. Terus gitu loh. Dilihat dari sisi ini apa, setiap orang kan pasti punya yang namanya plus minus ya. Tapi kalau kemudian terus membongkar apa tuh namanya keminusan orang lain terus kan ya gimana? Ya orang-orang seperti itu sebenarnya orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Karena gini, yang harus kita pahami, kita tidak azan iki. Kita lanjut dulu, lanjut. Kita itu tidak bisa merubah apapun yang di luar jangkauan kita. Iya. Di luar jangkauan kita berarti yang di luar diri kita sendiri. Gitu. Jadi ya sakjane manusia itu nggak perlu repot, hidupnya nggak akan berat, nggak akan repot, nggak akan ribet ketika dia fokus dengan dirinya sendiri. Keribetan, keruwetan dan segala macam masalah itu ketika kita sudah keluar dari zona diri kita sendiri. Iya. Ya belum selesai aja dengan dirinya sendiri. Karena kalau udah selesai dengan dirinya sendiri nggak akan punya waktu untuk mikirin orang lain. Nah, kemudian ini yang pertanyaan menarik ya. Pertanyaan di sesi-sesi akhir yang menarik menurut saya gini. Kan kalau ada orang yang lama menikah terus kemudian dia lama punya anak ya, ada yang 10 tahun nggak punya anak gitu. Itu sering dikasih saran, coba apa tuh namanya mupu anake keluargamu wong liya gitu kan ya. Setelah dilakukan proses itu banyak yang berhasil, kemudian akhirnya punya keturunan sendiri gitu. Saya kemudian berpikir apa mungkin setelah dia punya anak dari orang lain tuh terus hormon keibuannya tumbuh atau gimana coba jelasinnya gimana kalau bisa karena begitu? Rasanya 3 hal tadi. Ketika dia mupu anak itu kan beda dengan memvisualisasikan. Lek mupu
Pupu ini kan rasanya lebih main. Oh iya iya Pikirannya, iya iya. rasanya, bahkan semua yang dilakukan seolah-olah itu anaknya. Ya wes toh. Oh iya 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 iya. Ali dulu dah. Masuk akal ya. Itu sebenarnya hipnoterapi itu kan dilakukan oleh nenek moyang kita dulu, Iya, sudah iya, dilakukan oleh mereka sejak zaman dulu. Cuman kan dengan cara yang berbeda tuh. Iya ya bun ya. Iya. Cuman mereka tidak Mesti bisa menerjemahkan contoh nih. kalau oh yo kata itu adalah mantra, ya toh gambar itu adalah warta, rasa itu adalah mantranya mantra. Iya. Nah, mereka tidak menerjemahkan, tidak mendetailkan seperti itu, tapi Iya, mereka lakukan itu. Oke. Sip sip sip. Bagi teman-teman yang belum punya keturunan, ini solusi jitu, solusi ampuh. Dan saya memang menyaksikan sendiri. Kenapa saya kemudian bertanya gitu ya. Sahabat saya banyak yang seperti itu. Tanganan kok iso piye ya logikane gitu saya tuh. Iya. Iku malah praktek langsung, jadi nggak perlu memvisualisasikan Iya, sesuatu. bener. Ya, naluri keibuannya langsung tumbuh gitu. Ya, sip. Berarti kalau ada apa tuh namanya mbak-mbak gitu lama belum punya apa tuh namanya belum punya jodoh gitu, boleh menganggap suaminya orang lain sebagai suaminya. Wah, ini rada bahaya ini jawabnya ini. Aku harap ngomong boleh tak samakan dengan mumpuk anak mau. Wah, bisa dihujat loh sa Indonesia Raya. Gitu ya bun ya, itu dipikir sendiri aja bun berarti. Enggak, bercanda. Satu pertanyaan terakhir bun. Kapan dijawab aku? Iya, satu pertanyaan terakhir ya. Sing tekon cerdas bun. Persetan dengan kamu tuh titisan leluhur top apa atau gimana gitu, yang harus dilakukan sebenarnya apa? Nggak perlu mempublis hal itu bagi para pelaku spiritual. Ya kalau mempublish tapi ada misinya silahkan. Tapi bukan untuk sok-sokan, bukan gaya-gayaan. Karena yang paling utama adalah apa peran yang dijalankan saat ini. Kontribusi apa yang harus kita berikan dalam kehidupan saat ini. Jadi yang kemarin kalau misalnya ada cerita ya di belakang kita, ya itu cukup untuk dijadikan sebagai pengilon, tapi tidak untuk dijadikan sebuah kebanggaan atau gaya-gayaan. Taruhlah itu benar, itu kan masa lalu, itu peranmu di masa lalu. Yang paling penting, apa peranmu saat ini? Itu jauh lebih penting. Apa kontribusimu pada kehidupan saat ini? Dan apa yang bisa kamu rubah, apa yang bisa kamu pengaruhi, dan apa yang bisa kamu bangun di kehidupan saat ini. Jadi menungso misalnya ono kita, gak ono kita itu gak ono bedane. Itu kita perlu waspada. Berarti gak ono manfaatnya kita ini. Iya. Benar. Oke. Saya pikir itu teman-teman semuanya obrolan kita dengan Bunda Awang Kagunan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sekali lagi ini upaya kita untuk mentransformasikan pemahaman bahwa asal kita bisa mengendalikan, men-set pikiran gitu, semuanya akan berubah sesuai dengan kehendak kita sebenarnya. Ya. Ada daya yang sangat luar biasa dalam setiap pikiran manusia. Dan dibarengi dengan upaya, usaha. Oke. Terima kasih banyak Bunda. Sama-sama. Rahayu. Sama-sama Rahayu.